di Indonesia kita kan tinggal sama orang tua, terus kayak merasa itu rumah kita sendiri kan, maksudnya rumah orang tua ya rumah kita gitu loh. Tapi kalau di sini namanya kita tinggal di rumah mertua, itu kita benar statusnya tuh numpang gitu loh. Jadi kayak waktu itu suami kan masih tinggal sama mamanya, jadi kita tiap bulan ya kita harus bayar biaya tinggal gitu. Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Gue tinggal mulai Juli 2002. Kalau Dina 2003. Dina datang ke sini 18 September 2003. Wow, masih inget banget ya tanggalnya. Oh jelas. Gue ingetnya akhir Juli 2002 ya, 24 tahun hampir. Iya, gue kemari karena dijodohin. Bukan sama orang tua. Iya, dikenalin sama salah satu teman kita di Pelangi Kasih juga gitu. Dikenalin, terus ya udah kita pacaran jarak jauh, sempet kopi darat berapa kali gitu loh. Nah, terus kita married tahun 2002. Nah, dari situ ya gue tinggal di sini gitu. Jadi karena married lah gue tinggal di sini. Dina karena Sekolah bakery. Jadi sebetulnya ya awalnya karena keinginan masih kecil gue ya. Waktu dari kecil tuh si omah kan masih zaman didikan Belanda tuh. Jadi ngomong aja pakai bahasa Belanda. Kita mah tidak paham ya. Gue cuma dengernya, hah, vervelend. Jullie vervelend. Ntar tinggal, Lin, panggil mak gue. Lin, what is vervelend? Ntar tinggal mak gue tuh yang terjemahin tuh. Gitu. Nah, terus udah gitu kepengen ikut oma. Terus ternyata kan oma bilang, enggak, kalian masih sekolah. Nanti kalau mau lanjutin sekolah mau kemana katanya. Gue pilihnya kepingin Belanda. Kalau kakak gue kepinginnya ke Australia. Tapi tidak kesampaian, oma keburu meninggal. Iya, tapi kan kalau gue mau apa tuh ya, udah di sini tuh. Kayaknya dikejar gitu bagaimanapun caranya. Nah, ya mungkin udah kemauannya juga, terus pas ada papa ada rezeki, jadi bisalah berangkat ke Belanda buat sekolah gitu. Tinggalnya numpang sama om, kakaknya mama. Jadi tukang kue aneh. sekolah bakery jauh-jauh banget ya dari ya dong waktu itu zaman dulu 23 tahun yang lalu loh. Sekolah bakery sampai ke Belanda kayaknya wow banget ya. Sekolah Iya. di Eropa. Karena sebenarnya kan mau tinggalnya sama si om nih. Si om bilang, nggak ada datang ke Belanda hanya untuk sebagai turis. Jadi kamu harus melakukan sesuatu. Nah, puter otak dong, gimana dong? Ngelanjutin sekolah akademis nggak mungkin. Kayaknya udah, nggak mau lagi. Akhirnya karena mama tukang kue, belajar dari mama bikin kue. Dari situ mulai suka, akhirnya bilang sama om, iya, nah mau deh ke Belanda bikin kue. Nah udah tuh si om ngurusin tuh semua buat gua. Sampailah aku di sini. Niatnya tuh ya, setelah selesai sekolah harusnya teh pulang. Nyangkut ketemu pacar saat itu, jadi kayaknya berat ya buat ninggalin, jadi mau netep aja di Belanda gitu, awalnya begitulah. Terus jadi dapat kerjaan tuh. Tadinya nggak boleh kerja kan karena izin tinggalnya hanya untuk sebagai pelajar ya, sekolah ya. nggak dapat izin kerja gitu, nggak bisa kerja, semua yang biayain orang tua. Kalau gue, karena kan kalau soal mengenai izin tinggal, kita bilangnya apa sih? MVV ya. MVV. Nah, waktu itu MVV itu yang kalau gue kasusnya kan karena mau merit. Jadi memang bilangnya MVV-nya itu untuk menikah sama orang Belanda.
gitu loh. Jadi kita urusin izin tinggalnya ya untuk menikah, nanti dilanjutkan tinggal di sini gitu loh. Nah tapi kalau Dina izinnya berarti kan untuk sekolah ya? Dina sih izin tinggal sekolah, tapi sama MVV juga. Iya ya, tapi MVV beda untuk tujuan. untuk studi. Nah, izin tinggal untuk studi itu tidak mendapatkan izin kerja. Waktu itu sih Dina nggak boleh kerja ya. Nggak boleh ya, beneran pokoknya sekolah gitu. Cuma waktu itu tuh ada sayup-sayup di kuping, ada yang pernah ngomong kayaknya boleh di 1 tahun itu misalkan cuma berapa minggu gitu. Tapi nggak pernah tuh, cari aman aja, jangan macem-macem. Kayaknya Daripada sih, deportasi gitu. Vi, lu datang sini kaget gak? awal culture shock nggak? tinggal di sini. Waktu itu gue malah tinggal di rumah mertua. Jadi ya beda banget ya. Iya, Maksudnya nggak kalau bebas di ya? rumah kita kan di Indonesia kita kan tinggal sama orang tua, terus kayak merasa itu rumah kita sendiri kan. Maksudnya rumah orang tua ya rumah kita gitu loh. Tapi kalau di sini namanya kita tinggal di rumah mertua, itu kita benar statusnya tuh numpang gitu loh. Jadi kayak waktu itu suami kan masih tinggal sama mamanya. Jadi kita tiap bulan ya kita harus bayar biaya tinggal gitu loh. Terus kita kan dulu pakai telepon tuh, kita harus bayar biaya telepon. Pokoknya beda lah kalau di Indonesia kita tinggal sama orang tua ya, itu kemauan kita sendiri. Misalnya oh kita udah kerja, kita kasihlah berapa duit ke orang tua kita. Kalau ini enggak, lu harus wajib gitu loh. Itu jadi kan buat gue, oh gitu ya. Di sini kita harus bayar meskipun gue belum married sama lu pun, gue tinggal sama orang tua, begitu gue kerja ya gue harus bayar. Tiap bulan nih, oh biaya tinggal segini, biaya pemakaian telepon segini. Tapi ya itu kita ya bingung, hah kok gitu ya gitu ya. Tapi ternyata setelah kita udah lama-lama tinggal, ternyata itu malah jadi fair enough gitu loh. Jadi kita cuma nggak numpang enak gitu. Kalau di Indonesia kan selama tinggal sama orang tua, kadang malah orang tuanya kan yang terbeban sebenarnya kan gitu. Ya itu pertama-tama ya untuk soal tinggal ya, tapi cuman tinggal berapa bulan ya sama mertua ya, lupa. Juli terus bulan 10 bulan tinggal sama mertua. Setelah itu ya ada beberapa yang paling berasa masalah cuaca. Iya kan, entah kedinginan, entah kepanasan gitu loh. Tapi untuk yang lain ya kalau ngomongin topik-topik ya susah kalau kita ngomong gini, tapi mungkin nanti kalau oh iya ini beda gitu. Kalau Dina pertama Dina kali sih nyampe sini ya excited banget ya. Jadi saking Seneng pengen ya. banget tuh ya ke Belanda ya. Kesampean nih. Pokoknya segalanya indah lah, segalanya nikmat banget. Yang pertama yang Dina rasakan tuh begitu sampai udaranya bersih banget coy. Itu udaranya enak banget. Napas tuh kayaknya gimana gitu ya. Nah, kan karena datang September, pada waktu itu September 2003 itu masih beruntung gua. Oh Cuaca iya, masih bagus. September, iya, Karena iya. begitu gua nyampe sini, besokannya teh gua harus sekolah. Mau nangis nggak tuh? mepet ya. Iya. Jadi begitu datang sama si diajakin naik sepeda, dikasih unjuk jalannya. Kebayang dong dikasih sekali doang jalannya, besoknya gue nyasar. Iya. Nyasar sekolah. Nah, pertama betah, semuanya betah, nyaman gitu ya, karena semuanya kan baru. Nah, biasa deh gue telepon orang tua, yang ada mak gue nangis mulu. Nah, iyalah jauh Iya, begitu. Cuma kan gue bilang jangan nangis mah, Dina baik-baik saja, nyaman di sini ya. Awal-awal tahun-tahun awal buat gue nyaman ya. Din, lo ngomong naik sepeda sekolah berarti di Alkmaar sekolahnya waktu itu? Hidup ke kota lain. Oh iya, tapi enggak, gue Bagaimana gua kebayanginnya kagak ke nyasar? Amsterdam. Ya. Bagaimana gue nggak nyasar? Itu naik sepeda minimal 20 menit. Kagak tau jalan, Mak. Cuma sekali diunjukin. Nyasar gue. Itu pengen nangis tuh. Ya, dulu kan GPS. belum ada GPS, belum ada mobil telepon yang canggih kayak sekarang. Kalau sekarang kan tinggal tik navigasi gitu. kelar. Oke. Itu sih. Kalau orang Indonesia kesini harus persiapan mentalnya apa, Vi? Kalau gue bilang mandiri. Oh iya. Apalagi Iya, orang iya. kota. Kalau orang kota yang di rumahnya semua punya pembantu, semuanya disediakan, sampai sini bengong. Di sini segalanya harus sendiri. Iya.
Iya, bener. Apalagi dulu waktu gue pertama tinggal di sini, kita berdua sama suami tuh nggak punya mobil. Nah, tapi gue bersyukur banget saat itu nggak punya mobil. Kenapa? Karena kita jadi belajar naik kendaraan umum. Iya. Gitu loh. Jadi kemana-mana naik bus, naik kereta gitu. Jadi pokoknya di Indonesia kan ya gue punya mobil sendiri, kemana-mana naik mobil. Terus kalau misalnya males tinggal panggil taksi gitu kan. Nah di sini kita manggil taksi tuh nggak bisa, zaman dulu nggak kayak sekarang ada Grab, ada Uber gitu kan. Dulu tuh taksi yang bener-bener resmi itu mahal sekali. Jadi lu nggak ada pilihan kecuali lu naik bus atau naik kereta. Tapi gue bersyukur banget gitu loh. Tapi saat itu ya karena gue datang udah nggak terlalu muda. Jadi kayaknya buat gue untuk naik bus sama naik kereta gue nggak berasa terbeban. Padahal di Indonesia itu nggak pernah ya. Gue di Indonesia ya istilahnya kita kemana-mana naik mobil gitu loh. Ya itulah. Tapi mentalnya ya itu mau hujan, mau kepanasan, tapi gue enjoy naik bus sama naik kereta. Itulah jadi sampai sekarang gue naik kereta aja gue masih enjoy gitu loh. Iya. Dina? Kalau Dina ya gimana ya? Dulu di Indonesia sih dari zaman sekolah naik turun bus ya. Iya, waktu gue kuliah juga lah naik Kopaja Naik turun bus. gitu kan. Tapi kan ya. bedanya tuh lu waktu di Indonesia sebelum ke Belanda lu udah kerja. Jadi udah Iya. berpenghasilan, bisa beli mobil. Kalau saya kan belum ya, pelajar juga. Jadi kemana-mana ya naik kendaraan umum. Cuman kalau pas papa libur, "Pak pinjem dong mobilnya." "Gi sono pakai." Nah, baru pakai mobil gitu loh. Iya. Sampai sini ya sebetulnya naik kendaraan umum nggak masalah. Cuman yang seru naik sepeda. Salah jalannya, salah jalurnya. Terus di sini orang kan naik sepeda itu kayak bagaikan orang jalan kaki aja ya. Kita di Indonesia naik sepeda kan jarangnya paling keluar masuk gang doang gitu kan ya. Emang ada berapa banyak sepeda sih? Jarang Bayangin dari dulu. ke sekolah naik sepeda, orang baru lagi orang asing ya. Pas lampu merah nih sepeda, berhenti semua nih. Begitu berhentinya, "Mak, dempet." Gue lagi naik sepeda, orang lewat dempet banget. Jatuh loh. Jatuh lah. Gue mau naik trotoar. Naik trotoar, jatuh nih. Kan jadi bannya tuh ngegesek tuh. Trotoar gubrak jatuh. Nggak ada yang nolongin, cuman diliatin dong. "Nape lu jatuh?" Iya lagi dulu juga. Iya begitu tuh. Jadi buat mereka tuh dempet-dempetan kadang-kadang nih setang nih. Iya, Bisa sebelah-sebelahan begitu loh. Kayak setir mobil Jakarta. Iya betul. Itu gue kan kaget. Dia mepet. Wah, gue jatuh nabrak trotoar. Iya. Ya itu tapi seru sih. Belum lagi yang hari pertama gue datang tuh langsung diajakin naik sepeda tuh. Kan om tante nganterin nih naik sepeda nih, ngasih unjuk jalannya ya. Tiap kali diteriakin, "Dina salah jalur." Kalau ngomong-ngomong gue nggak bisa naik sepeda. Nggak Jadi, apa-apa. ya nggak apa-apa, untungnya bisa naik mobil ya Din. Tuhan kan baik. Adil ya. Tahu yang mana ya kan? Bagiannya masing-masing. Gue disuruh sehat dulu. Gue sepeda sampai tahun berapa? Bagus lah bisa naik sepeda.